Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke simposium berikutnya, yaitu Industrial Symposium dengan pembicara tunggal Dr. Muhammad Adil Musbah, SPAN KMN, yang akan membawakan bagaimana memilih obat non-steroid antiinflamasi untuk manajemen nyeri akut. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali jenis atau sediaan obat antiinflamasi non-steroid yang berada di pasaran. Dengan mengikuti simposium ini, mungkin akan ada trik-trik atau cara-cara yang akan disampaikan oleh Dr. bagaimana memilih NSAID tersebut. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan 30 menit ya, karena ini tidak ada sesi tanya jawab. Kalau mau menjawab mungkin nanti ditulis di chat, nanti akan dijawab secara perorangan. Saya persilahkan Dr. untuk membawakan presentasinya. Terima kasih Dr. Udin sebagai chairman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada moderator atas kesempatan yang diberikan dan juga pada panitia, dan tentu juga pada Darya Parya Laboratori atas kesempatan untuk menyampaikan satu topik ya pada simposium ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan ini bisa membawa kita bersama untuk sedikit memahami ya tentang bagaimana kita memilih NSAID di dalam penata laksana nyeri akut. Kenapa? Karena saya sangat yakin bahwa di antara kita semua NSAID adalah merupakan analgesi yang paling banyak kita gunakan dalam praktek sehari-hari. Kita sebagai dokter spesialis ya banyak sekali menggunakan NSAID, dan mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini saya akan bisa melakukan sharing untuk kita sama-sama memahami, dan itu tadi yang disampaikan Dr. Rudi, bagaimana kita mempunyai trik dan consideration di dalam menggunakan NSAID, terutama dalam konsep acute pain. Jadi kira-kira apa yang saya ingin sampaikan adalah pertama, saya mencoba ingin melihat tentang acute pain itu sendiri bagaimana mekanisme, kemudian nanti masuk kepada NSAID di dalam treatment acute pain, dan saya akan mencoba menyampaikan satu atau dua hal tentang misconception ya, hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam penggunaan NSAID, dan ada beberapa konsep yang baru tentang steroid isomer daripada NSAID, dan ya sekira consideration kita sebelum kita menggunakan NSAID. Teman sejawat sekalian, berbicara tentang topik hari ini, perlu dibedakan lebih dahulu nyeri apa yang kita hadapi, adalah nyeri akut atau nyeri kronik. Kenapa ini sangat penting? Karena penggunaan NSAID pada nyeri akut dan nyeri kronik itu menjadi hal yang sangat penting ya, dan tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dalam konsep ya, sehingga kita harus memahami bahwa dalam topik kali ini kita membatasi diri pada penggunaannya pada nyeri akut ya, di mana kita ketahui bahwa nyeri akut itu biasanya berhubungan dengan banyaknya kerusakan jaringan, trauma, pembedahan ya, ada proses-proses penyakit yang berjalan ya pada pasien-pasien kita. Dan yang paling membedakan dengan chronic pain yang biasa kita hadapi adalah chronic pain sebagian besar kita bisa nilai ya, kita bisa nilai kira-kira kita tidak bisa menilai apa penyebabnya, sementara pada nyeri akut itu sangat memungkinkan kita menemukan kausa daripada nyeri akut itu. Dan hampir sebagian besar kausa yang terjadi adalah ada hubungannya dengan inflamasi. Nah, dan biasanya nyeri akut yang kita hadapi sesuai dengan penyakit yang berjalan dan telah melakukan healing, penyembuhan, maka kita akan menghadapi nyeri yang berkurang. Nah, ini hanya sekedar gambaran saja bahwa di dalam proses nyeri itu, apakah itu nyeri akut maupun nyeri kronik, akan terjadi banyak proses di dalamnya. Proses transduction, suatu perubahan sensori ya menuju ke impuls, kemudian dihantarkan, terjadi proses modulasi, dan kemudian kita persepsi.
Nah, dalam konsep nyeri akut, kita akan berhadapan banyak dalam konteks di proses transduksi. Karena kalau kita lihat proses transduksi ini, sangat jelas adalah bahwa adanya suatu kerusakan di jaringan, adanya suatu inflamasi itu akan menyebabkan apa yang kita sebut sebagai peripheral sensitization. Dan kalau peripheral sensitization ini terjadi, maka akan banyaklah inflamasi-inflamasi, sub-sub inflamasi, mediator inflamasi yang lepas, yang kalau dibiarkan akan menyebabkan bombardment input. Artinya apa? Bukan hanya prosesnya pada peripheral, tapi karena rangsang itu kemudian terus berjalan, maka bisa saja terjadi apa yang disebut sebagai central sensitization. Sehingga dalam konsep penata laksanaan nyeri akut, betul pada awalnya kita akan berhadapan dengan penggunaan NSAID atau antiinflamasi pada konsep perifer, pada daerah-daerah perifer, kerusakan inflamasi. Tapi perlu disadari nanti bahwa kadang-kala kita tidak akan mampu menghalangi bombardment input ini, sehingga kita juga membutuhkan analgesia-analgesia yang bekerja di secara sentral. Dan NSAID adalah salah satu obat yang juga bukan hanya bekerja pada peripheral, tapi juga bekerja pada central sensitization. Inilah gambaran tentang subinflamasi yang kalau kita lihat bahwa prostaglandin memegang peranan yang cukup penting dalam suatu proses inflamasi atau sensitisasi perifer di jaringan-jaringan yang mengalami kerusakan. Kenapa? Karena dengan adanya mediator seperti prostaglandin ini akan terlepaslah baik substance P dari ujung-ujung saraf, norepinefrin, bradikinin dari sympathetic efferent fiber, pelepasan histamin dari mast cell, dan sebagainya. Inilah semua yang menyebabkan bahwa saraf yang biasanya dia merasakan nyeri akibat suatu stimulasi, kemudian dia akan merasakan nyeri yang lebih akibat suatu stimulasi yang sama. Nah, itu yang kita kenal sebagai hyperalgesia dalam sensitisasi perifer. Inilah sebenarnya hal yang paling utama yang kita gunakan dalam konsep penggunaan NSAID dalam sebagai antiprostaglandin. Nah, kalau kita lihat gambar ini, saya hanya ingin menggambarkan secara sederhana pada gambar ini bahwa sebenarnya NSAID yang kita gunakan, yang kita masukkan dalam plasma, adalah NSAID yang kemudian bekerja kemana-mana, bukan hanya kepada daerah-daerah perifer, usulnya ujung-ujung nosiseptor, tetapi yang akan menghambat prostaglandin sintesis, tapi dia akan bekerja juga pada ketika dia melewati sawar darah otak, dia akan masuk pada spinal effect. Dia akan mempunyai efek-efek sentral yang ternyata juga berperan di dalam proses analgesia. Jadi hal inilah yang penting kita pahami bahwa di dalam melihat NSAID ini, kita harus tidak hanya berpikir pada konsep perifer, tapi juga berpikir pada konsep sentral daripada kerja daripada NSAID ini. Nah, jadi itulah mengapa saya katakan bahwa di dalam konsep multimodal analgesia, siklooksigenase ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan hanya dalam konsep kita menghadapi proses transduksi, tetapi ternyata proses yang lebih besar lagi pada proses modulasi dan nosisepsi sentral, itu siklooksigenase juga mempunyai peranan yang penting. Jadi gambar ini hanya ingin menggambarkan kepada kita bahwa memblok siklooksigenase tidak terbatas pada membloknya pada perifer, tapi juga membloknya pada sentral. Nah, itulah mengapa kemudian kalau kita lihat beberapa guideline, banyak sekali guideline yang menunjukkan bahwa dari mild to severe intensity pain, jadi dari ringan sampai nyeri yang hebat, kita tetap membutuhkan NSAID pada setiap tingkatan-tingkatan nyeri. Mengapa? Karena terutama kalau kita berhadapan dengan nyeri akut. Ini adalah gambar tentang nyeri pasca bedah. Bagaimana kita melihat nyeri pasca bedahnya, dan kemudian kita bisa melakukan penanganan dan pada setiap intensitas nyerinya, namun ternyata NSAID memegang peranan di setiap intensitas nyeri. Kalau kita lihat WFSA Leader, World Federation Society of Anesthesiologists Leader pada acute pain, kita melihat bahwa ketika terjadi suatu kerusakan jaringan, ketika terjadi suatu inflamasi, maka memang kita sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai antiinflamasi. Namun di satu sisi, di dalam perjalanan waktu akan terjadi penurunan intensitas nyeri, dan ternyata kita masih tetap membutuhkan antiinflamasi pada waktu-waktu tertentu. Jadi baik pada severe, moderate, dan mild pain. Nah, sekarang mari kita masuk kepada sedikit evidence tentang NSAID. Kalau berbicara NSAID dengan analgesianya, hampir sebagian besar research, sebagian besar expert akan menyatakan bahwa
NSAID bahkan yang non-selektif itu adalah merupakan suatu treatment yang efektif pada acute pain. Nah, kalau kita lihat level-level evidence ada level 1 di coherent, di Prisma secara systemic review, kemudian coherent review bagaimana non-selektif dan coxib sebagai analgesi yang efektif ya dengan efikasi yang sama ya, kemudian bagaimana kalau kita menambahkan NSAID pada paracetamol kemudian ternyata memberi efek yang juga lebih baik. Dan ini adalah level 1 evidence. Jadi kita tidak bisa membantahkan bahwa NSAID sangat kita butuhkan dalam acute pain. Tapi mari kita lihat juga pada NSAID evidence-nya pada side effect. Ternyata kita juga menemukan bahwa kita harus betul-betul hati-hati, careful, patient selection dan monitoring pada kemungkinan terjadinya adverse effect atau side effect yang terjadi akibat penggunaan NSAID. Bukan hanya pada sistem renal, tetapi juga pada sistem respirasi, juga pada sistem gastrointestinal dan koagulasi. Nah, ini juga ini juga ternyata mempunyai bukti evidence yang cukup kuat, sehingga antara analgesik dan evidence side effect itu seakan-akan menunjukkan kesetaraan, sehingga kita harus betul-betul berhati-hati di dalam nanti memilih jenis-jenis NSAID yang kita gunakan. Jadi kalau saya boleh gambarkan bahwa NSAID dalam konsep timbang risk and benefit, ia mempunyai potensi analgesi yang cukup kuat, tapi dia juga mempunyai potensi side effect yang besar. Sehingga pemilihan suatu analgesia NSAID sangat tergantung dari kemampuan kita memahami, ya bukan hanya analgesia konsep apa yang saya sampaikan tadi, tapi juga memahami farmakokinetik dan dinamik dari obat NSAID yang kita gunakan. Nah, inilah kira-kira mungkin pada sisa presentasi ini saya akan coba membahas bagaimana kita melihat antara risk dan benefit daripada masing-masing NSAID. Jadi kira-kira inilah gambar kita teman sejawat sekalian. Mau memberi NSAID untuk analgesia itu kita ada guard-nya di depan. Ya kalau kita bisa menahan, bisa memberi analgesik, tapi jangan sampai kita memberi analgesik tapi memberikan efek samping yang lebih besar. Nah, sekarang mari kita lihat NSAID secara internal ke dalam NSAID. Pertama kita lihat dulu ialah bahwa apakah betul secara clinically ada perbedaan ya antara efficacy dan safety di antara mereka. Banyak sekali NSAID. Kemudian apakah bisa kita menentukan ada yang lebih efektif dibanding yang lain atau dia berhubungan dengan efek-efeknya. Nah, jadi 3 pertanyaan ini yang kemudian menjadi hal yang perlu kita jawab ketika kita memilih NSAID. Artinya kalau kita melihat apa yang ditanyakan pada literatur ini, dia ingin mengatakan bahwa terjadi perbedaan yang sangat besar antara semua NSAID yang ada. Nah, ini adalah beberapa misconception yang kita hadapi. Yang pertama adalah kita selalu berpikir, kadang-kala kita berpikir bahwa hampir semua NSAID itu sama efektifnya. Nah, itu saya kira misconception. Yang kedua, kadang-kala juga kita berpikir pokoknya satu NSAID bisa untuk semuanya. Nah, ini juga saya kira menurut saya juga suatu misconception. Kemudian berikutnya, kita selalu juga berpikir bahwa semua NSAID sama side effect-nya. Nah, saya kira 3 hal ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus betul-betul bahwa konsep-konsep ini jelas ada kekurangannya, dan saya kira kita perlu luruskan bahwa secara efficacy, secara safety, cukup besar perbedaan antara semua NSAID. Nah, jadi NSAID itu adalah merupakan sebenarnya adalah heterogeneous group. Banyak sekali obat yang masuk dalam golongan NSAID. Dan dia cuma disebut NSAID karena mekanismenya sama. Inhibition of cyclooxygenation. Tetapi sebenarnya efektifnya itu, efikasinya cukup berbeda. Kenapa? Karena cukup terjadi perbedaan dalam kemampuan masing-masing NSAID dalam memblok siklooksigenase enzim. Nah, itulah kira-kira hal yang paling penting kita pahami. Kenapa? Karena memang NSAID itu selain apa yang saya sebutkan tadi, juga dia akan banyak berbeda pada hubungannya dengan half-life, dan tentu yang terakhir adalah safety profile. Karena safety profile-nya inilah nanti yang kemudian menentukan apakah dia cukup aman sehubungannya dengan blok daripada siklooksigenase yang dia miliki. Nah, kalau kita lihat klasifikasi NSAID cukup banyak, mulai dari salicylic acid, para aminofenol,
indol, indomethacin dan sebagainya, ketoril asetik ya, ketorolac, diklofenak, ya propionic acid, ya ibuprofen, ketoprofen, ya yang terakhir dexketoprofen, kemudian ada oxycams, ya enolic acid, ya. Jadi cukup besar sebenarnya hal-hal yang terjadi pada klasifikasi NSAID. Nah inilah nanti kemudian yang kita harus pilih yang mana yang tepat buat pasien kita. Nah saya kasih gambaran sederhana, salah satu menurut saya cukup bagus ya, karena semua NSAID itu hampir sebagian besar adalah non-selektif, COX-1, COX-2, dan kita akan melihat pada gambar ini. Kalau kita melihat ketorolac, ketorolac adalah NSAID non-spesifik yang mempunyai ikatan COX-1 selektif yang ternyata jauh lebih besar dibanding yang lainnya. Nah, kalau kita ingat, COX-1 sebagai konstitutif, itu sangat dibutuhkan oleh organ-organ kita, utamanya renal, gastrointestinal, dan juga salah satunya faktor koagulasi. Sehingga ketika kita menggunakan ketorolac dengan kemampuan COX-1 selektif yang cukup kuat, maka dia akan memblok COX-1 cukup banyak, tetapi kemudian dia tidak cukup kuat untuk memblok COX-2 yang ternyata inducible, yang ternyata menjadi biang keladi terjadinya inflamasi pada daerah-daerah injury. Nah, kalau kita lihat pilihan-pilihan yang lainnya, semakin ke kiri kita semakin selektif COX-2, dan kita lihat ibuprofen, tetoprofen itu adalah hal yang ada di tengah-tengah. Nah, ini yang harus kita cermati. Bagaimana kemudian kita membawa analgesi yang kita pilih adalah analgesi yang mempunyai di dalam ranah konteks ya efikasi yang baik tetapi safety yang lebih bagus. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita melihat bahwa ketika kita berhadapan dengan analgesik dan anti-inflammatory, kita juga akan berhadapan dengan gastrointestinal side effect dan cardiovascular side effect. Semakin kita ke kanan ke arah COX-2 inhibitor, maka cardiovascular side effect akibat adanya prothrombotic event itu akan menyebabkan komplikasi kardiovaskular. Sementara terutama pada pasien-pasien yang ada riwayat trombotik. Tetapi kalau kita mengarah ke kiri, kita akan berhadapan dengan gastrointestinal side effect yang berhubungan dengan COX-1. Sehingga memang di era analgesis sekarang ini, kita lebih banyak memang dicenderung menggunakan obat-obat yang berfungsi sebagai dual COX inhibitor. Nah, makanya ibuprofen, ketoprofen, dan terakhir dexketoprofen itu adalah pilihan-pilihan dual COX inhibitor yang bisa kita gunakan untuk mencegah kita tidak berimbang di dalam menyebabkan suatu efek gastrointestinal maupun kardiovaskular. Nah, saya mengambil contoh ketorolac. Ini adalah obat yang menurut saya paling banyak kita gunakan. Ya. Saya juga secara pribadi menggunakan, tapi kita harus melihatnya dalam konteks bahwa ketorolac ini adalah obat-obat yang poten. Ya. Sayang sekali antiinflamasinya itu dicapai dengan dosis yang lebih tinggi dibanding analgesia. Ya, jadi kadang-kala kita mendapatkan analgesia, tapi sebenarnya kita sebenarnya tidak membuat dia bekerja sebagai antiinflamasi. Padahal di dalam konteks acute pain, terutama pada pasca bedah, trauma, injury dan sebagainya, inflamasi adalah biang daripada nyeri yang dihadapi. Dan yang paling masalah adalah saya kira the side effects. Apa itu side effects yang paling jelas pada ketorolac? Kalau kita lihat evidence based updating pada 2007 ini, kita melihat bagaimana relatif risk daripada gastrointestinal dari ketorolac itu 24,7. Jadi dibanding yang lainnya adalah mempunyai relatif risk yang paling tinggi menyebabkan gastrointestinal complication. Nah, kalau kita bandingkan sebagai ketoprofen 4, ya itu tidak terlalu berat. Ya. Nah, sekarang kalau ketoprofen ini juga obat yang kita banyak gunakan. Ketoprofen adalah banyak kita gunakan di dalam fungsinya sebagai analgetik antipiretik. Nah, sekarang kalau saya melihat apa yang disampaikan pada dexketoprofen sebenarnya adalah konsep stereoisomer. Sama kalau kita buvivakain dan lepobuvivakain lah. Stereoisomer ada R enantiomer, ada S enantiomer. Nah, sebenarnya ketoprofen yang kita gunakan itu adalah racemic. Ada R-nya, ada S-nya enantiomer. Ternyata R enantiomer itu ternyata distomer adalah inaktif. Dia hanya menyebabkan efek-efek yang tidak diinginkan. Kalau iotomers, ternyata dia mempunyai poten inhibitory.
Jadi sebenarnya kalau kita memberi ketoprofen, kita memberi racemic, kita kasih distomer, kita kasih iotomer. Nah, itulah kemudian digunakan oleh dexketoprofen untuk menggunakan propen stereoisomer. Aktif iotomer akan menyebabkan efek yang positif, kemudian R-enantiomer, inactive komponen, itu menyebabkan unwanted effects. Jadi, kalau kita lihat dosis daripada dexketoprofen dibanding ketoprofen secara equianalgesic efficacy, kita bisa melihat bahwa kita membutuhkan setengah saja dosis dari dexketoprofen dibanding ketoprofen dan akan menghasilkan analgesia yang ekuivalen dan lower risk of harm. Jadi ini adalah contoh bagaimana perkembangan farmakologi menjawab tantangan untuk menghasilkan obat-obat analgesia yang memberikan efikasi yang lebih bagus dan menghindari efek-efek samping akibat struktur-struktur kimiawi seperti tadi enantiomer yang tidak mempunyai efek analgesia tetapi mempunyai efek akan menyebabkan side effects. Dan saya kira kalau kita membandingkan ya secara pengalaman bahwa kita membandingkan bahwa kalau kita membandingkan dexketoprofen dengan ketoprofen maupun dengan beberapa NSAID, dari beberapa literatur kita mendapatkan bahwa onset of action-nya lebih cepat, potensinya lebih baik, dan yang paling penting bagi kita adalah less gastrointestinal side effect. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya perlu kita perhatikan di dalam penggunaan obat-obat NSAID. Nah, kalau kita lihat beberapa systemic review yang menunjukkan bagaimana dexketoprofen itu bisa digunakan pada akut dan chronic pain, saya kira nanti bisa dibaca sendiri ini untuk menelaah lebih jauh. Kemudian kita melihat juga bahwa secara evidence juga banyak sekali supporting ya, clinical evidence penggunaan dexketoprofen pada nyeri-nyeri, terutama dengan adanya sediaan formula ya, intravena. Nah, saya kira terlepas dari itu saya ingin menyampaikan satu dua slide yang menurut saya sangat penting buat kita pahami. Yang pertama adalah ada prinsip yang paling penting kita pahami sebelum menggunakan NSAID. Yang pertama adalah yakinkan bahwa NSAID yang kita berikan adalah NSAID yang mempunyai efek analgesi yang cukup kuat. Ya. Hampir sebagian besar NSAID adalah NSAID yang mempunyai efikasi analgesi yang kuat. Yang menjadi masalah adalah poin kedua, yaitu gastroprotection dan cardiovascular risk. Itu dua hal yang penting bagi kita pahami, karena efikasinya biasanya cukup kuat, tapi kemudian gastroprotection-nya tidak cukup kuat. Begitu pula dengan kalau kita menggunakan obat-obat yang bersifat selektif COX-2, yang kemudian hati-hati penggunaannya pada cardiovascular risk, terutama pada kondisi-kondisi di mana ada riwayat-riwayat trombotik seperti koronaria dan sebagainya yang bisa menyebabkan beberapa obat COX-2 inhibitor pernah ditarik ya, pernah ditarik peredarannya akibat terjadinya thrombotic event, dibuktikan terjadinya thrombotic event yang menyebabkan arrest. Jadi ini menjadi concern bagi kita di dalam memilih NSAID. Nah, ini adalah recommendation yang menurut saya juga sangat bagus ya, yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah umur di bawah 65 tahun, kemudian tidak mempunyai risk factor gastrointestinal, saya kira consider appropriate untuk kita berikan NSAID. Kemudian yang kedua adalah kalau kita memberikan COX-2 inhibitor ataupun NSAID betul-betul individually ya, ada risk daripada morbiditas daripada risk comorbid dari pasien, kondisi penyakit dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah lowest effective dose. Kenapa? Karena semakin besar dosis yang kita gunakan, kenapa akan menyebabkan bukan hanya analgesia tetapi juga akan menyebabkan efek-efek yang tidak kita inginkan. Sekali lagi kita ingat bahwa NSAID itu mempunyai efek apa yang kita sebut sebagai ceiling effect. Dia mempunyai batas dosis. Dan semakin kita bisa melowest effective dose, maka kita semakin bisa mendapatkan efek dan efek yang baik dengan side effect yang kurang. Nah, itulah mengapa stereoisomer seperti dexketoprofen itu mendapat tempat saat ini, karena dia mempunyai effective dose yang jauh lebih rendah, setengah dari dos setara dengan stereoisomer yang sebelumnya, racemic yang sebelumnya. Shorter duration,
Dan ini hati-hati pada penggunaannya pada high risk patient ya, sebaiknya kita tidak berikan pada riwayat ischemic heart, ya congestive heart failure ya. Begitu pula dengan pasien-pasien yang post CABG, hati-hati kita menggunakan NSAID. Nah, saya kira teman sejawat sekalian, saya ingin mengakhiri apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa efektif keberhasilan kita memilih NSAID pengetahuan guidelines, dan harapan kita adalah kita bisa memberikan efektif analgesia yang jauh lebih besar dibanding side effect. Jadi side effect-nya ringan saja, efektif analgesianya cukup kuat. Nah, itulah mengapa kemudian sebenarnya saya ingin mengatakan no superior NSAID, but superior doctor to choose. Nah, itulah mengapa kita sangat senang ketika kita bertemu dengan banyak pilihan-pilihan. Dan saya kira salah satunya adalah dexketoprofen yang bisa menjadi salah satu pilihan bagi kita di dalam digunakan dalam penggunaannya pada sebagai antiinflamasi pada nyeri akut. Dan saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih dari Avaria atas supportnya pada acara ini ya. Dan saya kira hal yang sangat menarik bahwa kita mempunyai modalitas yang lain lagi, dextrofen sebagai Dr. Takdir. Terima kasih Dr. Udin. Atas presentasinya yang menarik. Sebelum saya ini, saya akan membacakan beberapa highlight atau kesimpulan yang saya dapat dari pembacaan tadi, bahwa untuk memilih NSAID ada beberapa hal yang dianukan, bahwa setiap NSAID ada perbedaan dari efeknya, efek samping, efektivitas dan blokade pada enzim COX. Kemudian dalam memilih NSAID sangat dipentingkan untuk melihat efek samping baik terutama pada gastrointestinalis dan bagaimana pada jantung. Tapi ada juga beberapa yang menulis bahwa risiko perdarahan ataupun bagaimana risiko pada ginjal. Karena sesi ini tidak ada sesi tanya jawab, jadi saya harapkan kepada audiens yang mau bertanya bisa bertanya langsung ke Dr. Takdir melalui WA, nantinya akan dijawab. Saya kira sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya serahkan kepada moderator selanjutnya untuk memandu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.